Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Salwa Lisa Rahmadiana dengan NIM A5102200009 dari kelas 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini aku akan jelasin materi tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial dari bab 6 tentang Indonesiaku Kaya Raya. Stay tune. Untuk yang pertama ini kita akan membahas topik A, yaitu bagaimana sih bentuk Indonesia ini. Nah, dari sini akan timbul pertanyaan esensial, yaitu yang pertama, apa fungsi peta? Lalu yang kedua, bagaimana letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia? Lalu yang ketiga, apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Kemudian yang keempat, mengapa sih Indonesia disebut negara kepulauan? Lalu yang kelima, mengapa Indonesia disebut negara maritim dan agraris? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, selanjutnya pasti teman-teman penasaran nih apa yang dimaksud dengan geografis. Nah, di sini saya jelaskan bahwa geografis adalah bersangkut paut dengan geografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh oleh bumi. Kemudian setelah tahu tentang geografis itu apa, kita akan mempelajari tentang informasi peta. Peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau, di mana kalian berada, bentuk negara Indonesia, hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Seperti peta di samping ini, ada informasi-informasi umum yang biasanya tercantum dalam sebuah peta. Kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang terdapat dalam peta. Yang pertama, ada judul peta. Dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Kemudian, yang kedua ada arah mata angin sebagai alat untuk menentukan arah mata angin dari peta. Kemudian, yang ketiga ada skala, yaitu perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam peta tadi tertulis skala 1:425.000. Artinya, setiap 1 cm dalam peta mewakili 425.000 cm atau 4,25 km dalam kondisi aslinya. Yang keempat, ada simbol, yaitu tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Contoh, simbol gunung, sungai, kota, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada legenda, yaitu menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta, atau bisa juga pada gambar lainnya. Yang keenam ada peta sisipan, yaitu peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Pada contoh peta tadi disisipkan peta Kota Mataram yang lebih jelas sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Selanjutnya yang ketujuh ada tata warna. Tata warna ini menjelaskan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Seperti warna biru untuk menggambarkan wilayah perairan, hijau untuk dataran rendah, dan kuning sampai ke coklat untuk dataran tinggi. Mari kita membahas peta Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan peta yang tadi telah dibaca, kita bisa mendapatkan informasi mengenai Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu yang pertama, merupakan wilayah kepulauan. Kemudian yang kedua, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores. Yang ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian yang keempat, sebelah barat dibatasi dengan Selat Lombok. Kemudian yang kelima, sebelah timur dibatasi dengan Selat Sabit. Lalu yang keenam, terdapat wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian yang terakhir, memiliki beberapa gunung berapi seperti Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Kalian bisa mencari peta Indonesia di Google atau internet, dan berdasarkan peta Indonesia tersebut,
bagaimanakah kondisi dan letak geografis negara kita? Kalian bisa menyiapkan buku tugas dan menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaannya, yang pertama, berada di sebelah tenggara benua apakah Indonesia? Yang kedua, Indonesia berada di antara dua benua. Benua apa sajakah itu? Kemudian yang ketiga, Indonesia juga berada di antara dua samudra. Samudra apa sajakah itu? Kemudian yang keempat, berbatasan dengan apakah Indonesia di bagian barat? Lalu yang kelima, berbatasan dengan apakah Indonesia di bagian timur? Lalu yang keenam, berbatasan dengan apakah Indonesia di bagian utara? Dan yang ketujuh, berbatasan dengan apakah Indonesia di bagian selatan? 8. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.508. Dilihat dari jumlah pulaunya, apakah bentuk negara Indonesia? 9. Pulau apakah yang terletak di bagian paling timur, barat, utara, dan selatan Indonesia? Dan yang terakhir, jika dibandingkan, manakah yang lebih besar, wilayah lautan atau wilayah daratan Indonesia? Jangan lupa tuliskan informasi lain yang kalian dapatkan dari peta dan kalian anggap menarik. Selamat mengerjakan! Lalu kita akan membahas negara maritim. Apa sih negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim yaitu yang pertama, memiliki wilayah laut. Kemudian, yang kedua, manfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memiliki transportasi laut. Yang keempat, memiliki perdagangan laut. Dan yang kelima, memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Laut Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, yang pertama, sumber ikan dan makanan laut lainnya. Yang kedua, tempat wisata laut atau wisata bahari. Yang ketiga, energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin. Yang keempat, ada penghubung antar pulau. Yang kelima, sebagai sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi. Yang keenam, sebagai sumber garam. Yang ketujuh, sebagai sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Setelah membahas negara maritim, kita juga akan membahas negara agraris. Apa sih negara agraris itu? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanam inilah yang dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, di sini juga disebutkan ciri-ciri negara agraris. Di antaranya, yang pertama, memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kemudian yang kedua, memiliki sawah, ladang, dan kebun yang sangat luas. Kemudian yang ketiga, masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Yang keempat, umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Jika kalian perhatikan simbol di peta Indonesia, kalian juga dapat melihat bahwa Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Artinya, tanah di negeri kita berupa tanah subur yang merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Nah, jadi setelah mendengarkan penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa negara maritim itu berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Kemudian, negara agraris itu mengenai pertanian, tanah pertanian, atau yang bersifat perkebunan. Kemudian di sini ada refleksi, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab
di buku tugas kalian. Pertanyaan yang pertama, apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari peta? Yang kedua, berdasarkan apa yang sudah kalian dapatkan, menurut kalian apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia? Yang ketiga, sebagai negara maritim, apa potensi yang menurut kalian bisa dikembangkan di Indonesia? Yang keempat, sebagai negara agraris, apa potensi yang menurut kalian bisa dikembangkan di Indonesia? Kemudian yang terakhir, kelima, bagaimana dengan tempat tinggal kalian? Apakah termasuk daerah maritim atau agraris? Dan jelaskan mengapa. Kita akan membahas budaya maritim dan budaya agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam di daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda, yaitu pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan, rumah, dan alat transportasi, makanan, dan permainan tradisional. Berikut contoh-contoh budaya dari masyarakat maritim dan agraris. Dengan kondisi geografis yang memiliki banyak wilayah perairan, kapal laut dan perahu merupakan kebutuhan penting agar masyarakat bisa tetap terhubung antar pulau satu dengan pulau lainnya. Selain itu, masyarakat bisa mengeksplorasi sumber daya alam laut seperti ikan untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Lalu, terdapat pula pasar ikan yang terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan ini, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan hasil laut. Kemudian, ada alat pemotong dan penumbuk padi. Tentu saja, alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengolahannya. Dengan semakin meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak digantikan dengan mesin modern yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat selesai. Bisa dilihat gambar di samping ini, ada pasar ikan dan alat pemotong dan penumbuk padi. Nah, kemudian ada juga festival laut atau festival padi. Biasanya, festival ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil laut atau hasil panen mereka tetap berlimpah. Contohnya, pesta laut atau hajat laut yang rutin dilakukan para nelayan di pantai Pangandaran, Jawa Barat setiap bulan Muharram. Masyarakat Dayak Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara juga memiliki pesta panen padi yang dikenal dengan nama Lep Mali au Gabang. Bisa dilihat di gambar di samping ini. Nah, teman-teman, setelah mempelajari peta, bagaimana kalau kalian mencoba berlatih menggambar peta? Kalian bisa mencoba membuat peta tematik. Artinya, peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Contohnya, peta persebaran gunung, gunung berapi, sungai, danau, dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, pilihlah satu tema yang akan kalian buat menjadi peta. Yang kedua, kalian bisa membuat peta tematik ini khusus untuk provinsi tempat tinggal kalian, pulau, atau di Indonesia, sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian, yang ketiga, lengkapi peta dengan judul, arah mata angin, simbol, legenda, dan tata warna yang sesuai. Oleh karena ini, peta tematik, maka kalian bisa hanya menggunakan simbol sesuai tema yang kalian pakai. Kemudian, yang keempat, buatlah pada buku tugas, buku gambar, atau kertas lembar sesuai dengan fasilitas yang kalian miliki. Yang terakhir, kelima, jika kalian sudah menyelesaikan tantangan ini, kalian bisa mempresentasikan peta tersebut pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada teman dan guru kalian di sekolah. Selamat mencoba!
Oke, setelah mendengarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan, apa aja sih yang sudah kita pelajari? Yaitu di sini ada ringkasannya. Yang pertama, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Yang kedua, beberapa fungsi peta diantaranya menunjukkan lokasi suatu tempat dan memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk penampakan alam di permukaan bumi, serta menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Yang ketiga, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga disebut sebagai negara maritim. Sumber daya laut yang melimpah merupakan potensi dan kekayaan dari negara maritim. Kemudian yang terakhir, Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang luas dan tanah yang subur sehingga disebut dengan negara agraris. Kondisi ini merupakan potensi dan kekayaan di bidang pertanian dan perkebunan. Baiklah teman-teman, selesai sudah pembahasan materi kita tentang topik A, bagaimana bentuk Indonesiaku dari bab 6 Indonesiaku Kaya Raya kelas 5 SD. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat di hidup teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.